Halo semuanya, welcome back to channel kita. Pada video kali ini saya pengen ngajak teman-teman berkeliling ke salah satu surganya koi import yang ada di daerah Bandung. Penasaran? Yuk langsung aja kita lihat koleksi-koleksinya. Wah, cakep-cakep banget kan ya koleksi koi-koi yang ada di sini. Nah, buat teman-teman yang udah gak sabar pengen tahu nama tempatnya apa dan lokasinya di mana, yes, kali ini kita berkunjung ke salah satu dealer koi paling besar di Indonesia, yaitu Samurai Koi Center yang lokasinya di Kota Cimahi. Nah, untuk video kali ini kita berkunjung ke salah satu facility-nya, tetapi mereka masih punya satu lagi facility-nya yang sebenarnya gak jauh tempatnya dari tempat yang satu ini. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi kita cuma bisa ke facility yang satu ini. Cuma teman-teman tenang aja karena facility yang satu ini itu punya banyak banget jenis koi dan pastinya most of them itu dijual. Jadi buat teman-teman yang lagi pengen cari koi buat nambah koleksi koi di kolam kalian atau cuma penasaran aja koi-koi di Samurai Koi Center itu gimana, ikuti terus video ini sampai akhir. Ngomong-ngomong soal Samurai Koi Center, ini merupakan salah satu dealer yang paling terkenal di Indonesia. Kenapa? Karena mereka itu memang menyuplai ikan-ikan dengan kualitas terbaik. Nah, ini terbukti kalau misalkan teman-teman ngikutin ya show-show koi, itu biasanya Samurai Koi Center paling banyak nyabet gelar, terutama untuk gelar-gelar yang tinggi seperti Grand Champion. Bukan cuma koi-koinya aja yang oke, tapi staff-staff yang ada di Samurai Koi Center ini tuh juga profesional. Nah, pada saat saya melakukan kunjungan itu, saya juga banyak nanya-nanya, dan mereka itu paham banget koinya beserta juga perawatannya. Maka dari itu ada hal-hal yang bisa saya share buat teman-teman pada video kali ini. Pertama-tama mungkin kita bahas dulu dari koi-koi apa aja sih yang dijual di Samurai Koi Center. Kalau dari segi usia, mereka itu ngejual sangat variatif ya. Mulai dari Tosai atau yang umurnya di bawah 1 tahun sampai yang umurnya di atas Hansai atau di atas 3 tahun itu ada di tempat ini. Nah, tentu saja dengan usia yang variatif, maka ukurannya juga. Jadi untuk ukuran koi-koi yang dijual di sini itu mulai dari yang di bawah 20 cm ada, dan bahkan ada yang ukurannya hampir mencapai 1 meter. Dari segi varietas koi yang ada di sini juga termasuk lengkap banget karena mereka ngejual mulai dari jenis-jenis favorit seperti Kohaku, Sanke, Showa, ataupun jenis-jenis lain kayak Shiro Utsuri, kemudian koi-koi polosan seperti Karashi, Benigoy, atau juga ada koi-koi yang termasuk jenis-jenis baru seperti Golden Corn. Dan yang bikin bagusnya lagi adalah mereka itu ngeimport dari farm yang memang terkenal menghasilkan jenis-jenis tertentu. Seperti contohnya kalau Susui, mereka ngeimportnya dari Kawakami Koi Farm atau Gosanke dari Sakai Fish Farm. Yang bikin saya kagum ketika saya mengunjungi dealer satu ini adalah ketika saya melihat kolam yang isinya koi-koi dengan ukuran jumbo. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman ngikutin 2 video kita yang sebelumnya yang membahas tentang pakan, di situ saya sempat mention bahwa koi terbesar yang ada di kolam saya itu ukurannya 55 cm. Jadi ketika saya ngelihat koi dengan ukuran jumbo secara langsung di depan mata, ternyata memang beda banget kalau misalkan dibandingkan dengan ngelihat di video. Benar-benar ukurannya itu sangat gede, dimana teman-teman kalau misalkan lihat di sini ada ikan yaitu koi dari Sakai yaitu jenis Silver Fox dengan ukurannya sekitar 90 cm hampir 1 meter. Nah, kalau buat teman-teman yang pengen tahu gimana sih koi jumbo itu, mendingan lihat langsung karena benar-benar rasanya itu beda banget dengan kalau teman-teman ngeliat cuma di video doang.
Lanjut, kalau misalnya teman-teman ingat di awal tadi saya sempat mention bahwa sebagian besar koi yang ada di sini itu dijual, yang berarti ada beberapa koi yang nggak dijual. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa koi yang nggak dijual? Setelah saya menanyakan kepada orang di situ, mereka mengatakan bahwa koi-koi tersebut tuh rata-rata udah punya owner. Tetapi ownernya memutuskan untuk nge-keep dulu di Samurai Koi Center untuk alasan-alasan tertentu, atau misalkan ada owner-owner yang memang pengen ikutin koi-nya ke koi show. Sebagai contoh di kolam yang satu ini itu ada beberapa koi-koi yang memang pernah menang gitu di kontes-kontes koi show. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin kualitas yang koi-koi yang di sini itu memang lebih oke ya dibandingkan di kolam-kolam yang tadi lebih crowded. Terus kalau misalnya kita ngomongin soal kualitas air yang ada di kolam-kolam di Samurai Koi Center ini, saya bisa bilang kualitasnya itu bagus. Kenapa? Karena bukan dari segi kejernihannya, dimana kalau saya ngomongin soal air kolam koi, kalau misalnya jernih itu belum tentu sehat. Tapi teman-teman lihat dari koi-koinya yang ada di sini itu rata-rata pada bergerak sangat aktif, dan juga dari segi kecantikannya itu bisa keluar gitu loh, yaitu dari warnanya itu bisa bagus, dan juga dari nafsu makannya itu kelihatan sangat tinggi. Nah, akan tetapi sayang sekali kita nggak bisa ngomongin soal filtrasi karena keterbatasan waktu, tetapi sebagai gantinya kita sempat ngebahas tentang pakan yang digunakan di sini. Buat teman-teman yang penasaran apa sih pakan yang mereka gunakan, untuk pakan grow yang mereka gunakan itu adalah high silk, kemudian dibarengi dengan wheat germ dari Odakan. Nah, berdasarkan orangnya, penggunaan wheat germ ini itu adalah untuk membentuk otot dari si koi. Jadi ketika koi itu dipuasain itu badannya gak cepat kempes gitu. Kemudian untuk colornya sendiri mereka menggunakan Odakan. Nah, ini juga menarik karena ketika saya datang, saya juga kagum banget dengan warna-warna koinya, apalagi beninya itu kok kelihatannya bisa sangat tebel banget gitu ya. Karena di luar dari gen tentu saja penggunaan pakan itu juga berpengaruh. Kemudian kalau dari segi warna hitamnya, dia mengatakan bahwasanya yang mempengaruhi itu dari suhu airnya. Nah, ini menarik karena suhu air di situ lebih dingin. Dan kalau misalnya di kolam yang saya sendiri, yaitu posisinya di Jakarta dengan suhu yang tergolong tinggi, memang sumi dari koi-koi saya itu memang sulit banget keluar. Tapi saya belum pernah ngetes juga menggunakan chiller, jadi memang belum bisa memastikan apakah memang suhu mempengaruhi sumi. Tapi kalau teman-teman ada yang punya pengalaman terkait dengan sumi sendiri, boleh banget nih di-share di kolom komentar di bawah. Dan yang terakhir, yang biasanya teman-teman pengen tahu, tentu saja adalah harga dari koi-koi yang ada di sini tuh berapaan sih? Nah, setelah saya tanya-tanya, untuk harganya itu bervariasi tentu saja, bergantung lagi kepada ukurannya, kualitasnya, dan faktor-faktor lain. Tapi untuk kisarannya sendiri, kalau untuk tosai itu dimulai dari sekitar 4 jutaan, dan untuk koi-koi jumbonya itu berkisar di 15 hingga 60 jutaan. Jadi kalau teman-teman nih ada yang lagi pengen cari koi dan juga kebetulan budgetnya ketemu, ya boleh banget nih langsung disikat ke tempat ini. Oke, kira-kira itu aja sih yang bisa kita bahas pada video kali ini. Sebelum kita menutup video ini, saya pengen tahu nih apakah teman-teman suka dengan konten kunjungan ke dealer seperti ini. Kalau misalkan iya, tulis di kolom komentar di bawah. Dan apabila ada rekomendasi dealer yang bisa dikunjungin dan juga apa yang pengen dibahas juga boleh ya ditulis di situ. Seperti biasa, untuk teman-teman yang belum follow Instagram kita, boleh cek Instagram kita @mikopeto. Biasanya kita nge-share keseharian kita dengan hewan-hewan peliharaan di Instagram tersebut. Akhir kata, thank you. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.